Shalom, salam sejahtera Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur hari ini di hari Minggu 26 April 2020 Tuhan masih memberikan kita kesempatan untuk beribadah bersama-sama. Jemaat, mari kita berdiri bersama-sama. Kita mempersiapkan seluruh hidup kita untuk masuk dalam ibadah. Kita bersaat teduh sejenak. Kita memuji Tuhan dari Kidung Keesaan nomor 337 ayat 1 sampai dengan ayat yang kedua. Muliakan Allah Bapa, muliakan Putranya, muliakan Roh Penghibur. Pertolongan kita dalam kebaktian raya minggu ini adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya untuk selamanya, dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih, karunia, dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, dan dari Tuhan Yesus Kristus, serta penghiburan Roh Kudus, menyertai kita sekalian. Haleluya. Nats pembimbing dalam ibadah kita diambil dari 2 Petrus pasal 3 ayat yang ke-9. Demikian firman. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, marilah saat ini dengan rasa sesal dan malu kita merendahkan diri, mengaku segala dosa kita dengan hati yang takut akan Tuhan. Amsal 28 ayat 13, siapa menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung, tetapi siapa mengakuinya dan meninggalkannya akan disayangi. Mari Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, masing-masing kita mengaku dosa kita dan memohon pengampunan dari Tuhan. Kita berdoa. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus, Engkau Allah yang hidup, Engkau Allah yang maha kuasa, tetapi juga Engkau Allah yang maha tahu. Engkau tahu segala sesuatu yang terjadi di dalam kehidupan kami. Karena itu tidak ada yang dapat kami sembunyikan. Engkau menghendaki supaya kami hidup di dalam kekudusan. Tuhan, kami sadar bahwa dalam keberadaan kami sebagai ciptaan-Mu yang lemah, yang terbatas, kami tidak luput dari dosa dan kesalahan. Seringkali kami Tuhan mendukakan hati,
baik melalui perkataan, sikap, ataupun perbuatan yang tidak menyenangkan hatimu, bahkan juga seringkali juga tidak menyenangkan sesama. Karena itu Tuhan, dalam segala kesadaran dengan kerendahan hati, kami datang kepadamu mengaku segala dosa dan memohon kiranya Engkau berkenan mengampuni segala dosa dan kesalahan kami. Kami meyakini kebenaran firman-Mu bahwa ketika kami sungguh-sungguh mengaku dosa, Engkau Allah yang setia dan adil, dan Engkau akan mengampuni segala dosa kami dan menyucikan kami dari segala kejahatan. Terima kasih Tuhan untuk pengampunan yang Tuhan sudah kerjakan melalui Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dengarkanlah berita anugerah dan petunjuk hidup baru. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan, dan yang tidak berjiwa penipu. Karena itu, janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Kiranya Roh Kudus membantu kita untuk melakukan kehendak Allah dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, kita sudah mengalami kasih Tuhan yang begitu besar. Dia sudah mengampuni segala dosa kita, dan Dia sudah memberikan kita kepastian keselamatan di dalam Yesus Kristus. Mari kita dengan sukacita memuji Tuhan. Akulah jalan, kebenaran dan hidup. Jalan kebenaran dan jalan kehidupan yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam nama-Nya ada keselamatan kekal. Sekali lagi, akulah jalan, jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam nama-Nya ada keselamatan kekal. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam nama-Nya ada keselamatan kekal. Sekali lagi, aku jalan, jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam nama-Nya ada keselamatan kekal. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam nama-Nya ada keselamatan kekal. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam nama-Nya ada keselamatan kekal. Di dalam nama-Nya, di dalam nama-Nya ada keselamatan kekal. Puji Tuhan, kita bersyukur karena di dalam Dia, di dalam Yesus, kita sudah memperoleh keselamatan yang kekal. Mari kita bersama dengan seluruh orang percaya dan gereja dalam segala abad, kita mengucapkan pengakuan iman rasuli di hadapan Allah dengan kesungguhan hati dan mulut kita berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin.
Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Mari kita mempersiapkan seluruh hidup kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita mau bersama-sama menyambut kebenaran firman Tuhan dengan memuji Tuhan. Tiada yang seperti Engkau begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup menjawab semua seru doa. Mari Bapak Ibu sekalian, dengan segala kesungguhan hati kita menaikkan pujian ini. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup menjawab semua seru doaku. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup melawan seluruh kehidupanku. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Kau turun tangan menyembuhkanku. Kau turun tangan memberkatiku. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan, kami mau membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami memohon pertolongan Allah Roh Kudus yang menerangi hati kami, sehingga kami dapat memahami firman-Mu dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Pembacaan firman Tuhan diambil dari Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 14, kemudian disambung ayat 36 sampai 41. Demikian firman Tuhan. Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu, dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataan ini." Ayat yang ke-36, jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, "Apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara?" Jawab Petrus kepada mereka, "Bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Sebab bagi kamulah janji itu dan bagi anak-anakmu dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita." Dan dengan banyak perkataan lain lagi, ia memberi suatu kesaksian yang sungguh-sungguh, dan ia mengecam dan menasihati mereka, katanya, "Berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat ini." Demikian pembacaan firman Tuhan.
Dan berbahagialah kita yang mendengar firman dan memelihara dalam hidup kita sehari-hari. Shalom, selamat hari Minggu Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan. Senang sekali kita bisa berjumpa lagi, dan saya harap bahwa Bapak Ibu tetap dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, dan tetap bersemangat sekalipun dalam masa-masa yang sulit seperti sekarang ini. Firman Tuhan pada minggu ini diberikan tema bertobat adalah berbalik pada jalan kepatuhan. Bertobat adalah berbalik pada jalan kepatuhan. Jikalau Bapak Ibu mengikuti khotbah minggu yang lalu, kita mendengarkan khotbah tentang saksi-saksi iman. Salah satu saksi iman yang dipakai oleh Tuhan secara luar biasa adalah Rasul Petrus, sebagaimana yang sudah kita baca dalam bagian firman hari ini. Saudara, konteks bacaan kita berkisah tentang Petrus yang berkhotbah setelah mengalami pencurahan Roh Kudus. Oleh kuasa Roh Kudus, Petrus berkhotbah kepada orang-orang Yahudi dan juga banyak orang yang ada di Yerusalem pada saat itu. Dia berkhotbah dalam bahasa sehari-hari tentunya ya, yang bisa dimengerti, bukan dalam bahasa roh. Apa yang menjadi tema dan tujuan khotbah Petrus? Jelas bahwa Petrus mengkhotbahkan tentang Yesus Kristus yang disalibkan, yang sudah mati, dikuburkan, yang sudah bangkit dari kematian, bahkan yang sudah menampakkan diri dan sudah naik ke surga. Kemudian setelah itu Petrus menantang para pendengar supaya mereka bertobat dan menyerahkan hidup kepada Kristus. Oleh karena itu, berdasarkan tema pada minggu ini, bertobat adalah berbalik pada jalan kepatuhan, ada 3 hal yang ingin saya sampaikan secara ringkas saja. Pertama, arti pertobatan. Kedua, syarat pertobatan. Dan yang ketiga, berkat pertobatan. Mari kita lihat satu persatu. Yang pertama, arti pertobatan. Saudara, istilah tobat atau bertobat, tentu itu bukan hal yang baru kita dengar. Bahkan istilah ini bukan hanya muncul di dalam kekristenan. Agama-agama lain juga memakai istilah bertobat. Tapi konsep pertobatan menurut Alkitab adalah hal yang sangat esensi, adalah hal yang sangat mendasar. Mengapa? Sebab tanpa pertobatan tidak mungkin seseorang berkenan kepada Allah. Orang yang belum bertobat berarti dia masih berada pada jalan yang gelap. Orang yang belum bertobat berarti dia masih berada di bawah kuasa dosa dan iblis. Maka pertobatan diartikan sebagai perputaran arah atau berbalik arah. Sebagaimana dalam istilah Yunani, ada satu kata yang dipakai di sini, metanoia. Metanoia berarti di dalamnya ada penyesalan, lalu berubah pikiran 180 derajat. Bukan 360 ya, karena itu berarti balik lagi ke posisi semula. Metanoia berarti ada sebuah perubahan pikiran yang kemudian tentu diikuti dengan perubahan sikap dan tindakan. Dan itu dimulai dari dalam hati. Siapa yang mengerjakannya? Itu adalah pekerjaan Roh Kudus. Roh Kuduslah yang melahirbarukan seseorang, yang memberikan kehidupan yang baru. Kemudian ketika dia meresponi firman, kemudian orang itu pun dituntun kepada kebenaran. Saudara yang terkasihi Tuhan, pertobatan sekali lagi berarti di sana ada perubahan arah, berbalik arah 180 derajat. Tapi yang kedua, apa syarat pertobatan? Jikalau kita memperhatikan Kisah pasal 2 mulai dari ayat 14, di sana kita melihat Petrus berdiri dengan penuh gairah, dengan penuh semangat, dengan penuh keberanian. Karena dia ingin menyampaikan sesuatu yang sangat penting berkaitan dengan situasi yang terjadi pada saat itu. Setelah pencurahan Roh Kudus, banyak orang yang tercengang, banyak orang yang juga takjub, tetapi juga tidak sedikit dari antara mereka yang menyindir juga, yang berkata bahwa orang-orang ini sedang mabuk anggur. Karena itulah Petrus berdiri. Dia mau berkhotbah, menyampaikan kebenaran yang sesungguhnya. Di dalam bagian yang tadi kita sudah baca, Petrus dengan jelas menegaskan
bahwa mereka tidak sedang dalam keadaan mabuk anggur, tapi mereka sedang di dalam sukacita yang besar. Kenapa? Karena mereka sudah mengalami kuasa Roh Kudus, pencurahan Roh Kudus yang membuat mereka bersukacita, karena ternyata Kristus yang sudah naik ke surga adalah Tuhan yang berkuasa atas segala sesuatu, yang berkuasa memberikan kehidupan yang kekal, yang sudah mengutus Roh Kudus ke dalam dunia sebagaimana Dia janjikan ketika Dia di dalam dunia. Di dalam bagian ini kita juga melihat bahwa Rasul Petrus memberikan sebuah penegasan yang sangat penting kepada orang-orang Yahudi, kepada banyak orang yang mendengarkan khotbahnya. Dia berkata bahwa Yesus Kristus yang kamu salibkan itu, Dia adalah tunas Daud. Dia adalah Yesus dari Nazaret, Bapa leluhur Israel. Seharusnya kamu sudah tahu itu, bahwa Dia adalah Tuhan yang berkuasa, bahwa Dia adalah Tuhan yang sudah mati tetapi Dia sudah bangkit mengalahkan kematian, bahwa Dia sudah bangkit mengalahkan maut. Dan bukan hanya bangkit, tapi Dia sekarang sudah naik ke surga. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, Petrus memberikan penegasan bahwa tentang semua peristiwa yang terjadi, kami para rasul adalah saksi-saksi yang masih hidup. Jadi peristiwa tentang Yesus yang disalibkan, yang mati dikuburkan, yang bangkit menampakkan diri dan naik ke surga, itu bukan isapan jempol, itu bukan dongeng, itu bukan mitos, tapi itu adalah fakta sejarah. Satu peristiwa historis yang benar-benar terjadi. Dan terhadap semuanya itu, Petrus berkata, kami adalah saksi. Jadi bagaimana sekarang? Orang-orang Yahudi yang mendengarkan itu sangat terharu. Mereka juga pasti merasa tertuduh, merasa bersalah atas apa yang sudah terjadi. Kemudian mereka pun berkata dan bertanya kepada Petrus dan kepada para rasul, apa yang harus kami perbuat, saudara-saudara? Petrus menjawab, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi diri dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosa, dalam ayat yang ke-38. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, syarat untuk bisa memperoleh keselamatan harus melalui yang namanya pertobatan. Maka syarat pertobatan itu apa? Bertobat berarti harus sadar, menyesal, dan mau mengakui dosa dengan sungguh-sungguh. Tapi bukan berhenti sampai di situ. Harus membenci, bahkan meninggalkan dosa. Itulah syarat pertobatan. Tapi setelah itu, langkah selanjutnya, dia harus percaya dan menerima Yesus Kristus, Sang Firman yang hidup, sebagai Tuhan dan Penyelamat satu-satunya, yang berkuasa untuk mengampuni dosa dan juga memberikan kepastian keselamatan. Inilah yang kita lihat ditekankan oleh Rasul Petrus. Supaya kamu memperoleh keselamatan, maka kamu harus sungguh-sungguh bertobat. Karena bertobat dan menerima Kristus, beriman kepada Kristus, itulah merupakan syarat keselamatan. Tapi kemudian dia berkata setelah itu, berilah dirimu dibaptis. Dibaptis dalam hal ini bukanlah menjadi syarat keselamatan, tapi dibaptis sebagai tanda persekutuan dengan Kristus. Bahwa orang tersebut di dalam kesadaran sudah mengambil keputusan. Dia sudah berbalik dari jalan yang lama kepada jalan yang baru di dalam Kristus. Dia sudah berbalik dari jalan kegelapan kepada jalan terang, dari jalan ketidakpatuhan kepada jalan kepatuhan di dalam Kristus. Sekaligus menjadi identifikasi bahwa dia sekarang sudah menjadi pengikut Kristus, sudah menjadi murid Kristus.
Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, apa yang merupakan berkat pertobatan? Ini yang ketiga. Ketika mereka bertobat dan beriman kepada Kristus, maka mereka mengalami berkat-berkat rohani yang ajaib. Apa saja berkat pertobatan? Pertama, bahwa mereka menerima pengampunan dosa. Saudara, di mana ada pengakuan dosa, di sana akan ada pengampunan dosa. Ini adalah prinsip teologis. Tapi yang kedua, mereka menerima janji keselamatan. Di sana disebutkan bahwa mereka diselamatkan dari angkatan yang jahat ini, dalam ayat 40. Dan tentu saja bukan hanya bagi mereka dahulu, bagi saudara dan saya, bagi kita semua, keselamatan semata-mata hanyalah karena anugerah Tuhan. Dan yang ketiga, berkat pertobatan mereka menerima karunia Roh Kudus. Karunia Roh Kuduslah yang membuat mereka bersukacita, mengalami kedamaian, mengalami kasih, mengalami kebahagiaan, dan mereka bersemangat bergairah untuk apa? Untuk menjadi saksi Kristus. Luar biasa saudara-saudara, bahwa Alkitab mencatat ketika Petrus berkhotbah ada 3.000-an jiwa yang bertobat pada masa itu. Dan mereka pun memberi diri mereka untuk dibaptis. Mereka tidak lagi hidup menurut jalan yang fana. Mereka tidak lagi hidup di jalan yang lama. Tidak lagi di jalan yang gelap. Tapi mereka sudah berpindah dari gelap kepada terang. Apa bukti kepatuhan mereka? Di dalam Kisah 2 ayat 42 sampai 47, kita melihat di sana bahwa mereka bertekun dalam pengajaran para rasul. Mereka juga bertekun dalam persekutuan. Mereka juga bertekun di dalam perjamuan bersama. Di sana mereka saling berbagi, saling menolong satu dengan yang lain. Tapi mereka juga bertekun di dalam doa. Dan kita lihat bahwa kesaksian yang begitu indah ini membuat mereka sungguh-sungguh mengalami pembaruan tiap-tiap hari. Mereka bertumbuh secara rohani, bertumbuh secara kualitas, tetapi juga secara kuantitas. Dalam ayat 47 di sana disebutkan tiap-tiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka. Puji Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari kita berhenti sejenak dan merenungkan betapa ajaibnya kasih Tuhan dalam hidup kita. Tapi pertanyaannya, apakah saudara sedang berada di jalan kepatuhan, di jalan ketaatan, di jalan kebenaran? Masihkah tetap setia di jalan Tuhan? Sudahkah saudara benar-benar meninggalkan semua jalan yang lama itu dan sekarang berada di jalan yang baru di dalam Kristus? Sudahkah sungguh-sungguh mengalami pertobatan berbalik arah 180 derajat? Jika saudara berkata, saya sudah bertobat, sungguh-sungguh menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka kita berkata, haleluya, puji Tuhan. Sebab itulah yang Tuhan mau. Tetapi masih ada pertanyaan lagi. Masihkah ada sifat atau karakter saudara yang masih perlu diperbaharui? Ataukah masihkah kita ini, saudara dan saya, masih jatuh ke dalam dosa tertentu? Kalau iya, maka kita membutuhkan anugerah Tuhan secara progresif, pengampunan, pengudusan yang terus menerus, supaya hidup kita pun bisa makin disempurnakan di dalam Kristus. Kita membutuhkan doa dan firman yang melaluinya Roh Kudus terus bekerja di dalam hidup kita, menuntun kita kepada jalan kepatuhan itu. Oleh karena itu, saudara-saudara yang terkasih Tuhan, mari kita tetap fokus di jalan kebenaran dengan memberi perhatian kasih terhadap orang-orang yang masih dalam belenggu dosa, dan mereka yang saat ini juga mengalami kesusahan, penderitaan, mengalami kesulitan, terlebih di masa-masa COVID-19 ini ya. Dampaknya makin meluas, makin besar. Banyak orang yang sudah terganggu. Mungkin juga banyak orang yang stres, frustasi. Secara ekonomi, secara sosial, secara psikologi ada tekanan. Tapi juga bisa secara rohani sudah mulai mengeluh. Mungkin ada yang saling mempersalahkan satu dengan yang lain, yang tidak lagi percaya kepada Tuhan, kecewa dan lain sebagainya. Tapi saudara dan saya, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, sekalipun dalam situasi seperti ini tetap memiliki iman kepada Kristus,
Itu adalah anugerah. Maka tugas kita adalah bagaimana kita memberi pengaruh, memberi dampak, bagaimana menjadi saksi bagi dunia ini, bagi sesama, supaya kita hadir di dalam kata-kata, di dalam perbuatan yang sungguh boleh memberikan perhatian, memberikan pertolongan, memberikan kekuatan dan penghiburan. Sehingga dengan demikian melalui hidup kita ada banyak orang yang diberkati, dan tentu Tuhan disenangkan, Tuhan dimuliakan melalui kehidupan kita. Sebagaimana Petrus yang terus menyampaikan berita tentang Yesus, berita tentang pertobatan, maka tugas kita juga sama seperti Petrus, mau terus memberitakan kebenaran, menjadi saksi yang hidup, saksi tentang Kristus yang sudah memberikan kita kepastian keselamatan. Saudara dan saya, kita adalah gereja Tuhan, gereja yang hidup, maka haruslah menjadi gereja yang bersaksi. Gereja yang sudah diberkati, maka haruslah menjadi berkat bagi banyak orang. Kiranya melalui firman Tuhan hari ini, kita semakin diteguhkan dan Tuhan memberkati saudara sekalian. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Kami berdoa sekali lagi supaya Allah Roh Kudus menolong kami, untuk kami dapat memahami, menerima, dan mengalami firman-Mu. Dan pada akhirnya kami pun dapat menjadi saluran berkat, menjadi pemberita firman, menguatkan orang lain di sekitar kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Kini saatnya kita akan memberikan persembahan sebagai rasa syukur dan hormat kita kepada Tuhan. Firman Tuhan dalam Maleakhi 3 ayat 10, bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Mari siapkan persembahan kita dan kita memuji Tuhan dari Kidung Keesaan 466 ayat 1 dan ayat yang ketiga. Syukur padamu ya Allah. Syukur padamu ya Allah atas segala rahmat-Mu. Syukur atas kecukupan dari kasih-Mu penuh. Syukur atas pekerjaan malam pun lembah. Syukur atas kasih sayang dari sanak dan teman. Ayat yang ketiga. Syukur atas keluarga penuh kasih yang mesra. Syukur atas perhimpunan yang memberi sejahtera. Syukur atas kekuatan kala duka dan desah. Syukur atas pengharapan kini dan selamanya. Mari kita berdoa untuk persembahan sekaligus berdoa syafaat. Bapa di surga, terima kasih Engkau memberikan kami kesempatan untuk memberi persembahan sebagai rasa syukur dan hormat kami kepadamu. Kuduskanlah persembahan ini sehingga boleh dipakai dalam pelayanan yang mulia di tengah-tengah jemaat-Mu Popukris Kota Wisata. Kiranya Tuhan terus memberkati jemaat-Mu sehingga mereka hidup menjadi saluran berkat. Kami terus mendoakan gereja Popukris Kota Wisata. Kiranya Tuhan memimpin mulai dari gembala, pendeta, para majelis, dan juga semua anggota jemaat, dari anak-anak kecil, orang-orang muda, orang tua, lansia, kiranya tetap di dalam kekuatan iman, kiranya tetap memiliki gairah, semangat
untuk terus menjalani hidup di jalan kepatuhan, di jalan kebenaran. Kami berdoa supaya kiranya Tuhan memberikan kekuatan dan penghiburan dalam menghadapi masa-masa yang sulit sekarang ini. Kami berdoa bagi setiap keluarga yang berada di rumah. Kiranya Tuhan menolong mereka supaya tetap memiliki persekutuan yang indah, persekutuan yang rukun, dan di dalamnya ada penyembahan kepada Tuhan, dan mereka pun tetap bersukacita sekalipun hanya tinggal di rumah. Bagi mereka yang masih harus bekerja, kami berdoa supaya Tuhan memimpin, Tuhan melindungi, supaya tetap aman dari segala gangguan, dari segala virus yang sedang melanda dunia pada saat ini. Bapa, kami berdoa bagi mereka yang sakit, yang lemah, kiranya Tuhan senantiasa hadir, memberikan kekuatan iman. Tapi kalau Engkau berkenan, Engkau juga kiranya memberikan kesembuhan, Engkau memberikan pemulihan, Engkau memberikan kekuatan kepada semua anggota jemaat-Mu yang sudah lanjut usia. Kiranya Tuhan memberikan keteguhan iman, supaya dalam masa tua mereka pun senantiasa beria-ria, bersukacita di dalam Tuhan. Bapa, kami berdoa untuk anak-anak-Mu juga yang berkebutuhan khusus. Kiranya Tuhan juga menghibur dan menguatkan mereka, dan memberikan mereka iman yang kokoh. Sekalipun mereka terbatas, tetapi kami tahu kasih Tuhan tidak pernah terbatas di dalam kehidupan mereka. Bapa di surga, kami juga berdoa menyerahkan ke dalam tangan anggota jemaat yang berulang tahun di sepanjang minggu ini. Kiranya Tuhan memberikan mereka damai sejahtera dan sukacita. Dengan semakin bertambah usia mereka, semakin bertambah pula sukacita mereka, pengenalan mereka akan Tuhan, cinta kasih kepada Tuhan, dan juga kepada sesama. Kami berdoa untuk beberapa ibu yang mengandung anak yang Tuhan karuniakan. Kiranya Tuhan juga memberkati baik ibu maupun anak, supaya bertumbuh sehat sampai pada waktunya lahir dalam keadaan sukacita dan damai sejahtera. Bapa, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Kiranya Tuhan terus melindungi kami sekalian, mulai dari pemerintah, presiden dan wakil presiden, semua kabinet, semua pemerintah daerah, bahkan semua aparatur negara ini. Kami berdoa supaya Tuhan memberikan kepada mereka kerjasama yang baik, kesatuan, untuk terus dapat membangun bangsa ini sekalipun dalam masa-masa yang sulit. Kami berdoa supaya Tuhan memulihkan keadaan ekonomi, keadaan sosial, keadaan rohani, bahkan juga kiranya Engkau menolong supaya kiranya ditemukan obat ataupun vaksin yang tepat dalam memberantas ataupun menangani virus corona yang mewabah, yang sudah merenggut banyak nyawa, tetapi juga masih banyak penderita yang membutuhkan kesembuhan. Karena itu Tuhan, kami berdoa sekali lagi, Engkau Tuhan yang hidup, Engkau kiranya menolong pemerintah, para medis, bahkan juga orang-orang yang memiliki keahlian di bidang kesehatan untuk terus bekerja dan terus menemukan atau melakukan hal-hal yang terbaik untuk memberantas atau membatasi penyebaran virus ini. Ya Tuhan, kami berdoa menyerahkan semua kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Engkau mengenal kami satu persatu. Biarlah sebagaimana firman hari ini, Engkau meneguhkan seluruh kehidupan kami, supaya apapun yang kami alami, apapun yang terjadi, tidak membuat kami mundur, tidak membuat kami putus asa, tapi sebaliknya kami dapat menjalankan peran kami menjadi saksi-saksi iman, menjadi saksi-saksi Kristus yang hidup. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau. Akhirnya kami serahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu, hanya di dalam nama Yesus Kristus yang sudah mengajar murid-muridnya berdoa bersama-sama demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Kalian punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita sudah tiba di penghujung ibadah kita. Saya mengajak Bapak Ibu sekalian, kita berdiri bersama-sama
Kita akan memuji Tuhan dari Kidung Keesaan nomor 399 ayat 1 dan ayat yang ketiga. Mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Ayat yang ketiga. Dunia di belakang, salib di depan. Dunia di belakang, salib di depan. Dunia di belakang, salib di depan. Ku tak ingkar, ku tak ingkar, ku tak ingkar, ku tak ingkar. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Engkau sudah memimpin kami dalam ibadah pada hari ini. Kami mengucap syukur dan kami sekali lagi memohon pertolongan dan hikmat dari Tuhan supaya kami tetap dapat berjalan di jalan yang benar, di jalan ketaatan sebagaimana Kristus yang adalah Tuhan dan teladan utama dalam hidup kami. Terima kasih untuk kesempatan ini dan kami akan mengakhiri ibadah kami. Kami berdoa supaya Tuhan memimpin kami dalam menjalani hari-hari selanjutnya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera mulai dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Ibadah kita sudah selesai. Silakan duduk dan kita mengucap syukur kepada Tuhan karena Dia sudah memimpin kita di dalam ibadah Minggu pada hari ini. Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati kita sekalian. Shalom.